Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Febriansyah dengan NIM 1710621062. Di sini saya akan mm, di sini saya akan melakukan riset jurnal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada Selkom Palangkaraya. Nah, selanjutnya ada identitas dari jurnalnya. Di sini saya mengambil judul analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada Selkom Palangkaraya. Lalu jenis jurnalnya itu pendidikan ekonomi, volume 7, nomor 1, halaman 1 sampai 6. Lalu untuk bulan dan tahun di sini jurnal tersebut menjelaskan September 2021. Lalu untuk penulisnya bernama Richard Aburtabutar, Tony Uda, Dehan Erang, dan Rinto Alessandro. Nah, selanjutnya ada tujuan dan objek penelitian. Nah, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk kata PT Selkom Palangkaraya. Dan untuk objeknya, di sini objeknya perusahaan dari PT Selkom yang berada di kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya ada metode penelitian dan jenis data. Nah, dari jurnal tersebut mereka menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga studi kasus dokumentasi. Lalu juga ada jenis datanya. Dari jurnal tersebut mereka mengambil jenis data yang digunakan oleh para peneliti. Yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer, yang dimana data tersebut berdasarkan hasil dari wawancara peneliti. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama, peneliti mengobservasi dengan datang ke lapangan langsung, yaitu ke perusahaan PT Selkom di Palangkaraya. Lalu yang kedua, si peneliti mewawancarai langsung dengan marketing officer PT Selkom. Lalu yang ketiga, peneliti membuat studi dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari PT Selkom. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi, dari jurnal tersebut, teknik analisis data yang digunakan PT Selkom adalah analisis SWOT dan matriks SWOT. Nah, alasannya karena kedua teknik tersebut dapat efektif dan menguntungkan bagi PT Selkom. Lalu, PT Selkom juga menggunakan desain kombinasi faktor internal dan eksternal dalam matriks SWOT-nya, yaitu mereka menggunakan strategi kekuatan peluang atau SO, strategi kelemahan peluang atau WO, strategi kelemahan ancaman atau WT, dan yang terakhir strategi kekuatan ancaman atau ST. Nah, di sini ada tabel dari matriks SWOT-nya. Nah, selanjutnya ada desain penelitian. Nah, yang pertama di jurnal tersebut mereka peneliti menentukan masalahnya. Lalu yang kedua, para peneliti menentukan metode penelitiannya. Lalu selanjutnya mereka menentukan jenis datanya. Lalu selanjutnya mereka menentukan metode pengumpulan datanya. Dan yang terakhir mereka melakukan teknik analisis data. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasannya. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan marketing officer PT Selkom, perusahaan tersebut menggunakan strategi segmentasi demografis. Nah, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan awalnya, yaitu membidik konsumen di kalangan menengah dengan cara penempatan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas atau kalangan kalangan tersebut itu. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nopan Juhran, dapat disimpulkan nih bahwa kualitas barang tergantung dari barangnya tersebut, baik dari segi tipe ataupun merek barangnya. Lalu juga dari kualitas barangnya tersebut juga berpengaruh nih di tangan konsumen jika dapat dijaga dengan baik, eh, maka barang tersebut itu akan bertahan lama gitu loh. Lalu yang ketiga, berdasarkan uraian tersebut dan hasil observasi di lapangan, menurut peneliti bahwa Selkom itu menggunakan strategi targeting dengan jenis differentiated
targeting strategi dan custom targeting strategi. Nah, hal ini dilakukan dikarenakan dalam menjalankan usahanya, PT Selkom ini lebih mengutamakan variasi dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir, selain itu, PT Selkom juga menggunakan matriks SWOT yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga nih para konsumen bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya itu strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan di PT Selkom Palangkaraya yaitu dengan menerapkan aspek 7P atau product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan juga proses. Yaitu dengan memprioritaskan pada produk yang dipasarkan, yaitu dengan memasarkan produk yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dan juga fasilitasnya itu yang lengkap agar tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Lalu berdasarkan matriks SWOT yang dapat disimpulkan beberapa pengembangan strategi. Nah, yang pertama, strategi SO-nya PT Selkom ini membuat potongan harga apabila konsumen bisa melunasi dari jangka waktu yang telah ditentukan, menambah koleksi menambah koleksi produk dari barang yang ditawarkan. Lalu strategi WO-nya mereka melakukan promosi yang tidak memakan waktu yang terlalu banyak dan juga mereka juga meningkatkan kualitas barangnya. Lalu strategi ST-nya PT Selkom berupa harga harus bersaing nih dengan pesaing dan juga menjaga pelayanan yang baik terhadap calon pembelinya. Lalu strategi yang terakhir, strategi WT. Nah, PT Selkom ini melakukan promosi besar-besaran baik di dalam kota maupun di luar kota. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.